Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah anu sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya, tidak terasa kita sudah bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN ya di pertemuan ketiga ya kali ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik ya. Tapi sebelumnya sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar di pagi hari ini ya, di siang hari ini Allah mudahkan ya. Kemudian Allah berikan pemahaman kepada kita sehingga kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang baik. Baik, kita mulai dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, anu sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga pembelajaran PPKN. Namun Ustaz sedikit mau review terlebih dahulu tentang materi yang pernah Ustaz sampaikan di hari sebelumnya ya, pertemuan pertama, yaitu masih bab 1 ya, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bab pertama yang pernah Ustaz sampaikan yaitu tentang hakikat teori kedaulatan, hakikat dan teori kedaulatan. Masih ingat ya tentang kedaulatan, kemudian hakikat teori kedaulatan ke dalam ya, ada teori kedaulatan keluar ya, masih ingat. Ini pertemuan pertama dulu ya. Nah, kedudukan kedaulatan itu mempunyai sejumlah sifat pokok ya, yaitu asli, permanen, tunggal dan tidak terbatas. Ingat-ingat lagi ya, ini pertemuan pertama ya dulu. Kemudian kita masuk pertemuan kedua ya, waktu itu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Harus ingat ya. Ingat kembali materi-materi yang udah sampaikan kepada kalian. Tapi boleh nanti materi-materi yang sudah Ustaz sampaikan itu oleh kalian dibuka kembali link ya, link YouTube-nya pertemuan kedua itu untuk memudahkan kalian mereview. Kemudian ada bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatannya ya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, ingat ya. Kemudian alhamdulillah pertemuan kemarin ya, yang kedua itu kalian sudah mengerjakan soal-soal yang latihan ya, tuliskan 3 bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah jawabannya bagus ya, jawabannya bagus. Tapi untuk nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga ya hari ini, itu nanti jawabannya harus bisa mengeksplor lagi pendapat kalian ya. Boleh ditambahin dari referensi yang lain gitu ya. Nah, alhamdulillah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan belajar bagian C ya, pertemuan ketiga bagian C, yaitu tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, silahkan sekalian disiapkan buku tulisnya seperti biasa, dicatat poin-poin penting ya, dicatat poin-poin pentingnya sebagai bukti bahwa kalian pembelajaran, dan insya Allah nanti ketika masuk pembelajaran di kelas Ustaz akan periksa semua resume-resume yang kalian catat di buku tulisnya. Oke ya.
Baik, sebelumnya kita akan perhatikan dulu sebuah video ya tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Selamat menyaksikan. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Periode 1945 sampai 1950. Penerapan Pancasila pada masa ini menghadapi berbagai masalah. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan didirikannya adalah mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini masih tetap Pancasila tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pemerintah membubarkan Konstituenti UUD sementara tahun 1945. 3. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 2. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Era kemudian dikenal sebagai era Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Masa reformasi. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang ditimbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu perpecahan. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. 1. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita,
bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. 2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. 3. Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Seperti itu ya, tadi disampaikan dalam video itu. Kalian sudah menyimak dengan baik videonya? Ya, alhamdulillah. Jadi, sejak Indonesia merdeka, Ustadz mau sedikit menjelaskan. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi, ya. Adapun pembahasannya di bawah ini, yang pertama ketika demokrasi parlementer, ya. Undang-Undang 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Jadi presiden waktu itu adalah mempunyai kekuatan yang sangat besar, ya. Kekuatan sangat besar di sini itu berarti kebijakan semuanya ada di tangan presiden. Ya, meskipun kekuasaan tertinggi berasal di tangan MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Nah, demokrasi parlementer selama MPR dan DPR belum dibentuk, ya. Selama DPR dan MPR belum dibentuk, ini MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat itu belum dibentuk. Wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari Komite Nasional atau KNIP. Jadi dulu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat itu belum dibentuk. Tapi tetap ketika menjalankan pemerintahan, seorang presiden itu harus ada seizin dari Komite Nasional Pusat, yaitu KNIP, ya. Nah, kemudian demokrasi parlementer pada perkembangan selanjutnya, KNIP, komite, ya, melalui badan pekerjanya mengajukan petisi, ya, kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, ya, bukan kepada presiden. Jadi semua menteri-menteri waktu itu, ya, tahun 1945 sampai 1959 itu, menteri-menteri itu menginginkan untuk bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Jadi yang akan mengevaluasi menteri-menteri itu bukan presiden, tapi adalah KNIP, komite yang akan mengevaluasi kerja kementerian-kementerian, ya. Nah, kemudian pada tanggal 14 November, ya, tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer. Kabinet parlementer yang pertama. Nah, ingat ya, 14 November 1945 itu ada kabinet parlementer, ya, yang pertama. Yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Nah, ya, Perdana Menteri. Jadi dulu tuh kita ada Perdana Menterinya. Ya, seperti halnya kerajaan. Kerajaan tuh ada Perdana Menteri. Misalkan Malaysia ada Perdana Menterinya. Kemudian mana lagi raja, atau di mana di Inggris, ya, ada Perdana Menteri dan sebagainya. Nah, jadi Indonesia dulu mengalami seperti itu, ada Perdana Menterinya, ya, Perdana Menteri. Nah, kemudian demokrasi parlementer 1945 sampai 1959 dengan keluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Presidensial itu berarti pemerintahan yang kekuasaan paling kuat, gitu ya, menjadi demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu berarti
ada parlementer seperti DPR dan sebagainya gitu ya. Jadi kekuasaan tuh menjadi demokrasi parlementer. Jadi ada semacam wakil-wakil lah gitu ya dari anggota DPR parlementer. Jadi yang memimpin itu adalah parlementer. Nah, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 ya masih demokrasi, masih Presiden Soekarno waktu itu pemberlakukan kembali Undang-Undang NRI tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Jadi ada perubahan-perubahan tentang ketatanegaraan ya. Karena ada perubahan-perubahan. Nah, demokrasi terpimpin ini masih pada masa pemerintahan Soekarno ya. Namun pada praktiknya dari tahun ke tahun kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan undang-undang secara benar ya. Tidak mengarah kepada penegakan undang-undang secara benar. Jadi banyak penyelewengan ya gitu ya. Melainkan cenderung penumpukan kekuasaan di tangan presiden ya. Angka sistemnya parlementer tapi tidak menegakkan undang-undang secara benar dan cenderung menumpukan kekuasaan di tangan presiden gitu ya. Jadi hanya terpimpin oleh satu suara, yaitu presiden, tanpa memperhatikan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Nah, demokrasi terpimpin ini dengan sistem demokrasi terpimpin ya, Presiden Soekarno menjadikan sebagai lembaga negara di bawah presiden gitu ya. Lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup gitu ya. Jadi kalau misalkan Presiden Soekarno belum meninggal, tetap dia harus menjadi presiden ya, waktu itu seperti itu. Karena ada undang-undang produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai sebagai presiden seumur hidup. Ya kalau belum meninggal tuh dia pasti akan menjadikan presiden terus gitu ya. Nah, sekalian seperti itu. Nah, kemudian demokrasi Pancasila itu berarti masuk ke orde baru ya. Tadi orde lama masa pemerintahan ya, demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin ya. Sekarang masuk ke orde baru. Nah, orde baru itu tahun berapa? Tahun 1966 ya, 1966 sampai 1998 ya. Nah, setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintah orde baru ya, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto waktu itu. Ya, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi ketika pemerintahan Soeharto itu kembali lagi kepada Undang-Undang NRI tahun 1945 ya, dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi kita kembali lagi kepada Pancasila yang sudah disepakati ya, secara murni dan konsekuen. Nah, demokrasi Pancasila masa reformasi ini ya. Jadi pemerintahan Soeharto itu lama banget ya, tahun 1966 sampai 1998. Berarti ini berapa tahun nih? 1966 sampai 1998 berarti sekitar 32 tahun ya menjabat sebagai presiden dengan sistem undang-undang ya tahun 1945 sebagai secara murni dan konsekuen. Nah, kemudian demokrasi Pancasila masa reformasi 1998. Nah, dikarenakan memang tuntutan tadi ya dalam video bahwa dipandang Presiden Soeharto itu adalah otoriter ya, semua berpendapat tidak boleh gitu ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah tidak boleh. Maka terjadilah masa reformasi ya.
reformasi itu tahun 98 ya, di video yang tadi mahasiswa turun ke jalan, bahkan bentrok antara penegak hukum ya, kemudian penegak keamanan ya, para TNI, Polri waktu itu ya, masih ABRI ya, masih semuanya satu komando dalam ABRI. Nah, ABRI itu berarti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang TNI dan Polri ya, dipisahkan. Nah, pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturannya ya. Nah, ketika Presiden Soeharto itu lengser, maka digantikannya oleh Presiden B.J. Habibie waktu itu yang menjabat, yang menggantikan pemerintahan ini ya, yang menjabat ini Soeharto ya, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, diangkat menjadi presiden waktu itu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia waktu itu sudah tidak bisa dibendung lagi ya, banyak yang demo menginginkan pergantian presiden ya, mungkin karena presiden sudah terlalu lama berkuasa di Indonesia 32 tahun silam itu ya. Nah, kemudian dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga agar negara Indonesia itu memang menjadi negara berkeseimbangan, ada pengawasan. Jadi jalannya pemerintahan itu tidak enak sendiri ya, tidak seenaknya. Harus ada lembaga-lembaga yang mengawasi agar jalannya pemerintahan ya pada masa reformasi ini bisa saling awas dan mengawasi ya. Nah, struktur lembaga negara yang dapat menunjungi jalannya pemerintahan tentunya. Nah, inilah lembaga-lembaga negara ya, lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu sebagai berikut ya di bawah ini. Nah, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Ini ya, MPR. Dikuatkan kembali lembaganya. Kemudian Presiden, itu juga nama lembaga ya, kepresidenan. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, MPR. Ini juga lembaga-lembaga negara ya. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK, lembaga pemeriksa keuangan BPK. Kenapa harus ada BPK? Ya, biar keuangan-keuangan di lembaga tersebut yang pemerintahan bisa terawasi ya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi dengan lembaga keuangan itu diharapkan semua yang ada di lembaga negara itu tidak ada yang korupsi ya. Nah, kemudian adalah Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu adalah tentang kehakiman ya, di mana semua hakim-hakim berada di Mahkamah Agung ya, tentang pengadilan-pengadilan dan sebagainya. Kemudian Mahkamah Konstitusi ya, MK. Apa Mahkamah Konstitusi itu adalah ketika ada sengketa pemilihan umum, pilkada ya, kemudian undang-undang itu adalah disahkannya oleh Mahkamah Konstitusi ya. Undang-undang, rancangan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi juga akan mensahkan atau membatalkan. Atau misalkan perselisihan antara dua kelompok pemilihan umum antara presiden dan wakil presiden adalah yang menyelesaikan perkaranya adalah Mahkamah Konstitusi. Maka ketika kemarin pemilihan presiden ya, Pak Jokowi dengan Prabowo, ketika perselisihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Yang ketujuh ya, belum. Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Ya, jadi setiap daerah itu punya dewan perwakilannya. Jawa Barat, misalkan Kalimantan gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada dewan perwakilan daerahnya untuk memantau setiap daerahnya gitu ya. Itu adalah tugas dari Dewan Perwakilan Daerah.
Dan yang terakhir adalah komisi yudisial. Apa komisi yudisial? Komisi yudisial ini adalah komisi yang mengawasi hakim-hakim. Komisi yang mengawasi hakim-hakim di Indonesia. Kalau mau jadi hakim maka boleh daftarnya ke komisi yudisial. Nanti ada seleksinya. Kemudian mengangkat hakim, memberhentikan hakim, mengawasi hakim, itu adalah tugas komisi yudisial. Nah, sampai situ harus sekalian yang Ustaz cintai Allah SWT, ya, pertemuan ketiga. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang Ustaz sampaikan, ya. Nanti boleh untuk dipelajari lagi di referensi yang lainnya, ya. Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran maka akan ada tugas, ya, atau latihan menjawab soal 2 saja. Coba yang pertama, apa perbedaan sistem presidensial dan parlementer? Ya, sistemnya seperti apa sih? Boleh kalian googling atau cari di referensi yang lain, baik di buku elektronik dan sebagainya, silahkan dicari. Nanti Google Form-nya Ustaz akan kirim ke kalian, ya. Jadi apa perbedaannya sistem presidensial dan parlementer? Tadi udah disampaikan sama Ustaz, ya. Kalau belum paham juga silahkan dicari di referensi lain, ya, tugasnya. Kemudian yang kedua, tuliskan fungsi dan tugas lembaga-lembaga negara, ya. Lembaga-lembaga negara tadi MPR, ya. Kemudian DPR, MA, KY, ya, dan sebagainya. Yang tadi Ustaz sampaikan, silakan nanti untuk dicari. Tugasnya adalah lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang NRI tahun 1945. Apa? Yaitu fungsi dan tugas lembaga tersebut, ya. Insya Allah tugasnya sangat mudah sekali untuk dipahami oleh kalian. Pertemuan ketiga hari ini sudah selesai. Insya Allah pertemuan keempat dan atau kelima nanti akan ulangan harian atau project PKN. Insya Allah nanti aku akan sampaikan di pertemuan selanjutnya, ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu karena pelajaran yang lain juga kan sudah menunggu. Jadi kerjakannya jangan ditumpuk-tumpuk tapi segera dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.